Teman sore hari di Arab Saudi itu, Masya Allah ya teman-teman. Sebelum membahasnya, kita lihat dulu ya video. Nih, aku mau sedikit komentar ya tentang di beranda. Kenapa harus kaburan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ada 3 faktor kenapa orang memilih untuk kaburan. Faktor 3 ini karena apa? Karena mereka mungkin majikannya kurang baik. Keduanya, mereka butuh uang karena tidak cukup uang di syarikah. Ketiganya, mungkin mereka ingin kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh teman-teman, di suasana sore ini kita mau ngebahas tentang perselisihan antara TKW ilegal dan TKW yang resmi. Seperti yang tadi sudah dibahas sama TKW tersebut ya, katanya ada 3 faktor banyak TKW yang kepengen menjadi TKW ilegal. Sebenarnya teman-teman bukan 3 faktor ya, akan tetapi lebih dari itu menurut saya dan menurut sepengetahuan saya selama saya menjadi TKI di Arab Saudi. Setidaknya ya teman-teman, saya sedikit tahu dari tahun 2012 hingga sekarang saya bekerja di Arab Saudi, dan alhamdulillah juga mengenal banyak teman-teman TKI dan TKW. Saya tidak bangga tentang masalah lamanya saya kerja di Arab Saudi atau banyaknya teman, akan tetapi di balik itu banyak cerita-cerita tentang TKW yang kabur dan apa saja yang dialami oleh mereka ya. Yang diucapkan TKW ini ada juga faktor-faktor lain banyaknya TKW ilegal di Arab Saudi. Seperti contohnya mereka ada yang dibohongi keberangkatannya dengan dimasukkan ke PT ilegal atau ke penampungan ilegal dan tidak diproses secara resmi. Kedua, ada yang diberangkatkan melalui visa jarah dengan tujuan bekerja ke Arab Saudi, sedangkan visa jarah itu tidak diperuntukkan untuk kerja. Visa jarah teman-teman kalau di kita yaitu visa turis ya. Kalau di Arab Saudi ke Indonesia mungkin disebutnya visa turis. Kalau di Indonesia ke Arab Saudi disebutnya visa jarah. Visa jarah teman-teman adalah visa untuk mengunjungi sejarah-sejarah Islam yang ada di Arab Saudi, utamanya mengunjungi Masjid Nabawi dan Kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau dari Arab Saudi ke Indonesia disebutnya visa turis, mengunjungi tempat-tempat wisata ya. Kalau semisalkan ke Indonesia, ada juga yang memakai visa umroh, itu waktu dulu ya teman-teman. Ada TKW atau TKI yang di video sebelumnya juga sempat saya bahas ya. Dia berangkat ke Arab Saudi dan kerja di Arab Saudi menjadi TKI dan TKW ilegal dengan cara memakai visa umroh. Jadi di Indonesianya si TKW tersebut sudah berniat mereka akan kabur dan bekerja di Arab Saudi. Ada juga yang seperti itu, dan itu sebagian faktor lain dari ucapan si TKW tersebut. Kabur dari syarikah karena mendapatkan perlakuan tidak baik, atau kabur dari syarikah karena mereka tidak dipekerjakan. Ada juga yang sudah kerja di rumah madam, di rumah majikan seperti itu, terus kabur. Di situ juga banyak faktor-faktor lain selain apa yang diucapkan sama si TKW tersebut tentang kabur itu karena kepengen kebebasan, pengen mendapat gaji gede, atau perlakuan tidak baik dari majikan. Jadi seperti itu teman-teman, dan kita lihat ini video selanjutnya lagi. Dan intinya gak usah saling membuli mana kaburan mana resmi. Di sini kita TKW itu semuanya niat nyari duit buat keluarga, paham? Kaburan dan resmi tidak harus saling membuli. Ya betul, dan sangat betul banget menurut saya ya teman-teman. Karena kenapa? Yang namanya menjadi TKW kaburan atau TKW ilegal
dan juga TKW yang resmi itu sama-sama mempunyai tanggung jawab yang besar dan resiko yang besar juga. Saya kasih contoh sedikit. TKW yang resmi resiko besarnya kalau kerja di rumah majikan tidak dibayar. Terus kalau misalkan pacaran sama orang luar juga akan mendapat perlakuan tidak baik. Dan si TKW tersebut juga bisa saja kalau ketemu di jalan sama polisi bisa ditangkap atau misalkan kena gerebek saat di rumah. Begitupun juga TKW yang resmi, ada juga TKW yang resmi yang mengalami hal yang seperti itu. Ada yang disiram sama majikan, ada yang disiksa sama majikan, ada yang gajinya ditahan tidak dikasih berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ada juga yang mendapat perlakuan tidak baik seperti contohnya pelecehan seperti itu. Dan banyak juga TKW yang ngerasa pekerjaannya itu atau jam kerjanya itu tidak sesuai atau intinya tidak bermanusiawi ya. Mulai kerja misalkan dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 2 malam atau misalkan jam 3 malam. Waktu untuk tidurnya juga hilang, tidak ada seperti itu. Kalau mau ngebahas ke situ bedanya begini aja ya teman-teman. TKW ilegal gajinya bisa sampai 2.000 lebih dalam jangka 1 bulan dan tinggal di rumah madam juga. Madamnya itu baik dan misternya juga baik, gajinya juga lancar, itu lebih enak TKW ilegal. Terus kalau misalkan seperti yang tadi saya ucapkan tidak digaji dan ini itu, itulah nasib TKW ilegal juga. Begitupun juga TKW yang resmi, gaji kecil sudah susah, itulah nasibnya TKW yang resmi. Kalau misalkan nasibnya yang baik, gajinya kecil, mendapat sampingan dan pulang juga lancar, gajinya juga dikasih lancar dan majikannya juga baik, itu keberuntungan TKW yang resmi. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Aduh, ada angin ngahiliwir guys.